Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga NU Akar Rumput Kabupaten Kebumen mendukung penuh keberadaan PWILS di seluruh tingkatan se-Indonesia Raya dengan alasan satu, sebelum ada PWILS warga NU menjadi sasaran empuk pendawiran dari kaum Habib di daerah Kabupaten Kebumen. Akan tetapi setelah adanya PWILS terbentuk kondisi masyarakat Kebumen sangatlah aman dari pendawiran, bahkan pemaksaan dari para Habib Ba'alwi. Yang kedua, sebelum PWILS lahir, sebagian warga NU menganggap remeh kepada para ulama, kiai-kiai pribumi, karena telah terdoktrin oleh Habib bahwa dengan kata-kata 70 kiai yang alim jauh lebih rendah dibanding telapak kaki satu Habib yang jahil dan ahli maksiat. Yang ketiga, sebelum adanya PWILS, warga NU di Kabupaten Kebumen banyak sekali yang bergabung dengan organisasi terlarang FPI yang telah dibubarkan oleh negara. Tetapi setelah adanya PWILS, hampir seluruhnya warga NU yang bergabung dengan FPI bertaubat. Yang keempat, sebelum adanya PWILS, warga NU Akar Rumput Kabupaten Kebumen banyak yang memahami bahwa leluhur Habib lebih hebat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ada doktrin dari Habib-Habib bahwa leluhurnya pernah mi'raj dalam semalam sebanyak 70 kali. Tetapi setelah adanya PWILS, umat-umat tercerahkan oleh ceramah-ceramah ulama, kiai pribumi atau non Habib. Yang kelima, sebelum PWILS terbentuk, warga NU banyak yang menganggap bahwa Habib-Habib itu adalah orang-orang suci. Akan tetapi setelah ada PWILS, umat tercerahkan, dan ternyata Habib-Habib itu bukan duriah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, dengan adanya surat edaran dari PBNU, kami warga NU Akar Rumput Kabupaten Kebumen menolak dengan tegas
warga NU, akar rumput, Kabupaten Kebumen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Kabupaten Kebumen, Pancasila, NKRI, Nusantara. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Oke. NU ini lahir pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah. Artinya usia Jamiah Nahdlatul Ulama hari ini sudah 102 tahun berdasarkan kalender Qamariyah. Kemudian berdasarkan kalender Syamsiah, NU didirikan tanggal 31 Januari tahun 1926. Berarti usia Jamiah Nahdlatul Ulama berdasarkan kalender Syamsiah 99 tahun. Nanti 31 Januari 2026 genap 100 tahun berdasarkan kalender Syamsiah. Mengapa kita mesti ber-NU? Soalnya begini Bapak Ibu. Umar ibn Khattab radhiyallahu an berkata, la islama illa bi jamaah wala jama'ata illa bi imarah wala imarata illa bi ta'ah. Tidak ada Islam kecuali dengan negara, tidak ada negara kecuali adanya pemerintahan, dan tidak adanya pemerintahan kecuali untuk ditaati oleh rakyatnya. Halo, ini kalimat Umar ini sering dipakai kelompok NII, kelompok teroris bercita-cita mendirikan negara Islam. Padahal itu bukan maksudnya. Maksudnya apa? Nilai tertinggi dalam kehidupan kita ini sebagai syariat jalan hidup adalah al-Islam. Maka la islama illa bi jamaah. Islam ini akan terselenggara dengan baik dengan cara mengorganisir al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Al-jamaah itu Bapak Ibu institusi. Tak ulangi nggih. Al-jamaah niku institusi yang disepakati oleh semua tokoh-tokoh bangsa untuk bersepakat mendirikan sebuah institusi dan tidak ada perselisihan. Itulah negara. Dalam konteks kita, negara Kesatuan Republik Indonesia. Al-jamaah niku Pak bukan NU. NU itu firqah. NU firqah, Muhammadiyah firqah, MUI firqah. Maka saya sampaikan kepada kader-kader Nahdliyin hari ini, NU tidak boleh merasa ada di atas negara. Halo, harus paham ya. NU nggak boleh merasa ada di atas negara, apalagi NU membentur negara, nggak boleh sama sekali. Apalagi NU melawan pemerintah yang sah, nggak boleh sama sekali. Tapi NU itu posisinya pilar NKRI, pilarnya negara. Karena begini Bapak Ibu, nanti di akhir zaman banyak sekali firqah-firqah. Hanya ada satu firqatun najiyah, hanya ada satu firqah yang bakal selamat. Apa itu firqatun najiyah? Wahyal jamaah, yakni al jamaah. Maka ngapunten, orang mendirikan Islam jamaah ngaku-ngaku kelompok paling selamat. Bukan itu Islam jamaah. Yang dimaksudkan al jamaah di sini adalah setia kepada negara. Itulah mengapa saya kulo kalih panjenengan sedaya milih berjamiahnya kepada Nahdlatul Ulama. Apa alasan kita kok bergabungnya sama NU? Alasan yang pertama,
karena NU menjaga negara, NU pilar NKRI. Tepuk tangan. Ini alasannya. Seandainya NU ini melawan negara, saya keluar dari NU. Seandainya NU ini melawan pemerintah yang sah, saya nggak mau ber-NU karena melanggar syariat. Tapi NU, Bapak Ibu, organisasi yang sudah sangat terbukti setia NKRI. Jumlah warga Nahdien hari ini 170 juta jiwa. Kalau nggak ada NU, miring negara buka. Mengapa negara ini aman? Karena ada NU. Makanya orang kalau ingin merusak negara kita, rusak dulu NU-nya. Karena NU pilar. Kalau ingin merobohkan NKRI, patahkan dulu NU-nya. Maka kita ini KBNU, banom-banom NU, menjaga NU ini sama saja dengan menjaga NKRI. Makanya kita harus koheren, Pak, dengan NU dan pengurus NU. Tapi ngapunten lagi buat semua pengurus NU, tapi bukan Pak Yai Usman, bukan ya. Kadang kita ini diperintah untuk koheren, kita diperintah untuk koheren, tapi kita sebagai pengurus NU tidak inheren. Tak ulang ya, kita ini kader-kader NU yang ngurus-ngurus NU di bawah ini diperintah wajib koheren, wajib sejalan dan satu komando dengan pimpinan. Tapi mbok yau pimpinan juga mestinya inheren, terikat secara nilai dengan keteladanan Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Jangan sampai kita ini dipaksa koheren tapi kelakuan pimpinan nggak cocok, malah bertolak belakang dengan akhlaknya Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Makan hati, Bapak Ibu. Gak ada begini. Istri mah bisa aja berbakti sama suami, suami juga harus tanggung jawab. Tapi gak ada begini. Udah suaminya hidung belang mata keranjang, mana hidungnya belang, matanya keranjangan, bajingan pengik juga. Saking pengiknya gak enak lagi dimakan. Mau dibuang saya, gak dibuang menyakitkan. Bu, kalau punya laki model kayak gitu, jenengan berbakti sakit nggak, Bu? Sakit nggak tuh di sini, di dalam hatiku. Persis, Pak, kita ngurus NU. Makanya struktural Nahdlatul Ulama harus inheren dengan nilai-nilai perjuangan dari Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Ngapunten niki, NU itu yang masih ikhlas banget niku MWC ke bawah. Tapi kalau sudah PC ke atas politis, Bapak Ibu, iya menjat. Coba sekarang orang NU ini, buat semua orang NU lah, bukan yang di Musirawas, semua se-Indonesia raya tercinta. Orang kalau sudah jadi ketua PCNU, Bapak Ibu udah mikir mau nyalon bupati, mau nyalon wali kota. Kalau sudah PWNU yang dipikir apa? Calon gubernur. Enggak jadi calon, enggak jadi caleg, apa yang dilakukan kemudian? Jadi tim sukses. Begitu jadi tim sukses dapat duit 500 miliar, dikantongin dewek. Masalah ini, Pak, masalah. Ini bukan di Musirawas, di sono. Kalau saya mengerti di Sumatera Selatan. Nah, bagaimana warga-warga Nahdien ini ingin hormat sama pimpinannya, wong pimpinannya makan dewek. Ya banyak. Saya sampaikan kepada semua yang ngurus NU, jangan sampai pengurus malah jadi urusan. Kalau sampean hanya memanfaatkan NU untuk cari hidup, sampean memanfaatkan NU untuk jadi menteri, sampean sedoyo gabung di NU karena pengen nyalon ini nyalon itu, karena ingin mendapatkan privilege. Ingat, NU ini organisasi terbesar, jadi privilege-nya luar biasa. Ber-NU hanya karena ingin mendapatkan privilege, hati-hati. Kualat kali Mbah Yai Hasyim Asy'ari, hati-hati. Dewi ini ngurusi Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan sebangsaran juga kepada kita semua kader-kader NU. NU itu kekuatannya ada di pesantren. Jumlah pesantren NU itu 26.000. Halo? Halo? Ada 26.000 pesantren NU. Luar biasa.
organisasi keagamaan dengan jumlah massa terbanyak sedunia internasional, NU. Jumlah pesantren terbanyak sedunia internasional, NU, yang melestarikan khazanah kajian kitab kuning. Orang-orang di Arab, Mesir, Timur Tengah ngaku mereka tidak ada yang bisa mengalahkan santri-santri NU dalam hal ilmu alat. Tepuk tangan dulu. Tidak ada. Ini warisan apa? Warisan Bahasim As'ari. Karena agama tidak diwariskan kepada penguasa. Makanya jangan teman-teman amat ngejar kekuasaan itu, apalagi sampai menghalalkan segala cara. Agama tidak dititipkan kepada orang kaya. Walaupun orang Islam ini jadi pejabat, saya ulang, walaupun orang Islam, orang NU jadi pejabat semua, Islam dan NU belum tentu terjaga. Walaupun orang Islam, orang NU ini sugih semua, Islam dan NU belum tentu terjaga. Tapi kalau orang Islam dan orang NU berilmu, alim Bapak Ibu, maka Islam dan NU pasti akan terus berjaga. Wa annal ulama'a warathatul anbiya, karena sesungguhnya ulama pewaris para nabi. Islam bukan agama kekuasaan, bukan juga agama komersil, tapi Islam adalah agama ilmu. Makanya panjenengan sedoyo yang nitipkan anak ke pondok pesantren, termasuk orang yang sedang berjuang menjaga agama, menjaga Islam, dan menjaga Jamiah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita senantiasa terjaga. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Lanjut.